Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Masih banyak yang kebingungan tentang bagaimana pola pemupukan yang baik atau pola pemupukan yang tepat pada tanaman jambu, khususnya jambu siumi pala. Dan ini adalah tanaman jambu kristal merah jumbo. Sebenarnya kunci dari pemupukan kita harus tahu dulu atau kita harus memahami dulu bahwasanya tanaman juga sama halnya dengan makhluk hidup lainnya, yakni memerlukan makan. Nah, makanan bagi tanaman adalah pupuk. Nah, sekarang saya ibaratkan dulu manusia ya, bahwa manusia itu memerlukan makan untuk memenuhi kehidupannya atau untuk agar tetap hidup, yakni makan nasi. Kemudian ditambah dengan lauk pauknya seperti halnya tempe, ikan, terus kemudian sayur untuk menambah nutrisi lainnya agar tetap sehat, kemudian dapat berpikir secara sehat dan juga produktif tentunya, agar menghasilkan baik dalam berupa pemikiran ataupun berupa tindakan. Nah, begitu juga dengan tanaman. Ia memerlukan makan, yakni seperti halnya unsur N, nitrogen, kemudian fosfat, lalu kemudian kalium yang berada di pupuk kandang ataupun pupuk kimia ataupun pupuk sintetis. Ataupun bahasa kerennya atau bahasa lainnya, tanaman memerlukan unsur hara makro dan unsur hara mikro, yang mana ada kebutuhan dan ada faktor-faktor pendukung agar tanaman tersebut tumbuh sehat sehingga produktif atau menghasilkan buah yang baik. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, dengan memenuhi kebutuhan makan manusia seperti halnya nasi kemudian beserta lauk-lauk pauknya, sehingga tubuh manusia menjadi sehat, sehingga berpikir secara baik, sehingga produktif, maka ada upaya untuk mencari kebutuhan tersebut atau kebutuhan makan tersebut dengan bekerja atau menanam padi, kemudian mancing atau bekerja untuk membeli ikan untuk dikonsumsi, sehingga manusia tetap hidup sehat dan berpikir baik serta produktif. Begitu juga dengan tanaman yang mana akar bekerja mencari makan, yakni unsur hara makro dan unsur hara mikro, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tanaman tersebut sehat dan menghasilkan buah atau tanaman tersebut produktif. Atau saya ibaratkan lebih berat lagi nih ya, bahwasanya menata sebuah kebun itu ibarat menata sebuah keluarga. Saya agak bingung sedikit nih menjelaskannya, namun dengan sebuah kata-kata atau merangkai sebuah kata-kata. Namun kurang lebihnya seperti ini, bahwa kebun jika dalam sebuah keluarga ada suami, ada istri, kemudian ada anak-anak, menghasilkan keturunan. Nah, begitu juga dalam penata, itulah sebuah keluarga gitu, satu keluarga kecil. Maka dalam menata sebuah kebun juga kurang lebih sama, bahwa kebun itu adalah istri, di mana pengelolanya adalah suami. Kemudian tanaman-tanaman yang berada di dalam kebun tersebut adalah anak-anak. Saya tarik dulu saya menjelaskan tentang keluarga manusia ya, bahwa di mana suami itu menyuplai kebutuhan istri dan kebutuhan anak, yakni makan, dan beberapa keinginan lainnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya
dan kebutuhan psikologinya. Nah, sebuah rumah tangga atau keluarga dikatakan gagal ada beberapa faktor. Karena suami tidak memenuhi kebutuhan istri, baik kebutuhan makan atau kebutuhan psikologis. Juga tidak memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan makan dan juga kebutuhan psikologis. Nah, jika si suami tidak memenuhi kebutuhan itu, maka kemungkinan besar sebuah rumah tangga atau sebuah keluarga akan gagal. Nah, faktor lain disebabkan oleh istri. Katakan istri bertingkah ya, terlalu memaksakan keinginannya bukan kebutuhannya. Maka di situ akan terjadi percekcokan antara suami dan istri yang berimbas pada tumbuh kembang si anak, sehingga tidak terjadi harmonisasi dalam sebuah keluarga. Nah, si istri begitu bisa terjadi karena faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan bisa memang lingkungan yang buruk. Ada faktor lainnya, bisa saja bahwasanya setelah si suami dan istri menikah, sepasang kekasih menikah, kemudian diberi karunia anak cacat, tidak ada terima bagaimana cara memperlakukan lebih bahwa ini adalah sebuah karunia yang harus dirawat dengan baik. Karena tidak ada kesadaran itu, maka terjadilah percekcokan sehingga membuat sebuah keluarga tidak harmonis. Nah, sekarang saya akan menariknya ke kebun, bahwa sebuah kebun itu harus terjadi harmonisasi antara si pekebun, kemudian kebunnya, dan tanaman-tanaman yang berada di dalamnya. Gagalnya sebuah penataan kebun ataupun gagalnya sebuah perkebunan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena si pengelola tidak memenuhi kebutuhan dari kebun tersebut. Misalkan tidak merawatnya, tidak membersihkan kebun tersebut, sehingga banyak varietas hama yang ada di dalamnya, sehingga menyebabkan mengganggu tumbuh kembang dari tanaman-tanaman yang ada di dalamnya. Atau si pengelola tidak memenuhi kebutuhan tanaman-tanaman yang berada di dalamnya, sehingga tanaman-tanaman tersebut tidak tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Ataupun faktor lainnya, daerah tersebut ataupun kebun tersebut tidak memenuhi perkenan atau tidak memenuhi syarat untuk dibangunnya sebuah kebun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan itu, misalkan datarannya terlalu rendah, kemudian lingkungannya tidak baik, seperti halnya drainasenya buruk, kemudian banyak orang yang menanam tanaman-tanaman lain di sekitar kebun tersebut yang mengundang hama, sehingga tidak idealnya untuk menanam tanaman-tanaman budidaya di dalamnya. Maka akan terjadi keharmonisasian antara kebun dan si pekebun, sehingga tanaman-tanaman yang ada di dalamnya itu tidak tumbuh berkembang sebagaimana mestinya. Nah, ataupun misalkan faktor kegagalan membuat sebuah kebun itu diakibatkan oleh tanaman yang ada di dalamnya. Nah, kita tidak bisa mengharapkan untuk keserempakan dari tanaman tersebut akan sama. Begitu juga pada anak-anak, jika kita memiliki anak 3, 4 atau 5 ya, kita tidak bisa memastikan bahwasanya antara pertumbuhan anak yang satu dengan anak yang lainnya itu sama. Nah, jika kita sadar akan hal itu, maka kita akan menangani masing-masing tanaman itu akan berbeda gitu loh.
menangani anak-anak tersebut akan berbeda jika kita sadar. Nah, begitu juga pada tanaman-tanaman yang berada di dalam satu kebun. Kita tidak bisa memastikan bahwa tanaman tersebut akan tumbuh sama. Maka kita dengan sadar harus memperlakukan masing-masing tanaman itu berbeda. Nah, itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal ya, beberapa faktor. Misalkan tanaman tersebut berasal dari bibit yang tidak jelas, keturunan yang tidak jelas misalkan. Nah, bisa karena ada penyakit bawaan yang dibawa oleh bibitnya, sehingga dalam perlakuan itu harus berbeda atau bahkan harus dimusnahkan untuk segera mengganti dengan tanaman yang lain. Jika tidak malah akan merepotkan si pekebun tersebut. Ya memang sedikit agak terkesan sadis ya, namun memang harus dilakukan untuk mendapatkan harmonisasi di dalamnya. Adapun faktor lain yang menyebabkan ketidakserempakan tumbuh dari tanaman yang berada di satu kebun itu diakibatkan oleh antara kontur tanah satu dengan tanah sebelahnya itu berbeda. Misalkan di sini lebih tinggi, kemudian di situ lebih rendah, sehingga tanaman tersebut lebih sering tergenang misalkan. Maka harus ada penanganan khusus di sana. Jika tidak, maka kita akan melihat sebuah kebun itu jomplang ya, jomplang. Ada yang bagus tanamannya, kemudian ada yang jelek tanamannya. Pada dasarnya itu adalah karena disebabkan oleh faktor lingkungan di sekitar satu tanaman itu tumbuh, ataupun misalkan porositas dari tempat dia ditanam itu kurang sehingga bantet bahasanya. Nah, itu adalah itu hal yang biasa. Nah, oleh sebab itu harus terjadinya harmonisasi antara kebun, kemudian kebun tersebut, dan kemudian tanaman yang ada di dalamnya, sehingga jadilah satu kebun yang merindangkan kepuasan. Kembali ke pola pemupukan yang baik atau pola pemupukan yang tepat, karena saya sudah mengibaratkan menata sebuah kebun seperti halnya menata sebuah keluarga, di mana yang tahu tentang kapan tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut harus dipenuhi kebutuhannya, yakni pupuk, adalah kalian sebagai pemilik kebun. Begitu halnya juga sebuah keluarga, kapan anak dan istri dipenuhi kebutuhan hidupnya serta beberapa keinginan-keinginan si pemilik keluarga tersebutlah, yakni saya misalkan sebagai suami. Jadi perihal gagal dan berhasilnya sebuah kebun, yang paling bertanggung jawab adalah kalian yang memiliki kebun tersebut. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memenuhi perkenan bagi kalian yang menyaksikan video ini. Maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.